Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tuan, izinkan kami berkomunikasi denganmu, Tuan. Subhanallah. Assalamualaikum. Tuan, izin Tuan. Siapa mas beliau? Apa yang dimaksudkan yang tua itu mas? Iya. Ya wujudnya kayak Anoman, Bar. Iya mas. Ada apa, Tuan? Monggo, bila mana panjenengan bisa membantu kami. Teman kami sedang terserang, Tuan. Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Hati-hati, Mbah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bar, kamu gak apa-apa. Mas astagfirullahaladzim. Siapa kamu? La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemarin nggak dapat informasi apa-apa, Mbak? Ya, dapat ini. Iya. Kita juga masih menunggu informasi dari yang tua ini. Cuma informasi mas. Belum nih, Mbak. Kemarin saya kan bila-bilain nggak ke hutan kan. Itu saya ini apa? Meditasi di rumah. Siapa tahu ya dapat informasi dari yang tua kayak gitu. Cuman nggak dapat informasi. Bar, bentar, Bar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah, salaman dulu, Bah. Nanti gantian. Mas saya masuk salaman juga mas. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Nah, tak salaman gantian. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucuku, maafkan diriku. Mungkin beberapa hari tidak memberikan informasi apapun kepada kalian. Oh, tidaklah mengapa yang. Kalau boleh tahu, bagaimana dengan rencana panjenengan ataupun dengan misi yang telah panjenengan amanahkan kepada kami ya. Jadi, pada malam hari ini, diriku membawa salah satu pasukan ataupun prajurit yang memang mengerti semuanya tentang tempat dan kejadian yang harus kalian selesaikan. Kalian bisa menggali semua informasi dari beliau. Maka, temuilah beliau. Nggih, baik Eyang. Kalau boleh tahu, beliau berada di mana, Eyang? Dia ada di belakangmu, cucuku. Pergilah sana. Diriku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kantorku mana ya? Kantor di situ. Tadi saya dapat informasi dari yang tua bahwasanya kita disuruh ke belakang sana untuk menemui salah satu pasukan ataupun prajurit yang mengetahui tentang hal ini, Bar. Iya. Sini pinjam kameranya, Bar. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tuan, izinkan kami berkomunikasi denganmu, Tuan. Subhanallah. Assalamualaikum. Tuan, izin Tuan. Siapa mas beliau? Apa yang dimaksudkan yang tua itu mas? Iya. Ya wujudnya kayak Anoman, Bar. Iya mas. Assalamualaikum, Tuan. Izinkan kami berkomunikasi denganmu, Tuan. Gini, kami utusan dari Eyang Tueh ataupun Pangeran Arjuna sama. Pangeran Arjuna Samak. Gini, kalau jenengan tidak percaya bahwasanya kami tidak ingin memanfaatkan keadaan ini, kami ada bukti yang mungkin bisa jenengan lihat. Bagi saya atau Akbar bawa ini enggak? Kitab Asmaul Husnanya enggak? Ini Tuan. Nih, yang saya bawa ini Kitab Asmaul Husna. Jenengan bisa lihat ataupun merasakan, mendeteksi kami. Apakah kami ada niatan jahat? Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah jika panjenengan percaya Tuhan. Alhamdulillah nih, Pak. Gini, jika begitu izin, monggo panjenengan merasuki salah satu raga di antara kami, Tuhan. Monggo Tuhan, silahkan. Sebenarnya assalamualaikum Tuan. Salam. Assalamualaikum Tuan. Jadi perkenalkan, kami bertiga ini adalah cucu dari Pangeran Arjuna Samak Tuan. Harusnya panjenengan sudah mengetahui nama beliau Tuan. Anak muda, maafkan diriku apabila diriku tidak mempercayai kalian. Mungkin kitab suci yang kau tunjukkan tadi sebagai pertanda bahwasanya kalian memang benar-benar orang baik. Tidaklah mengapa Tuan, karena kami di sini kan juga baru pertama kali ini bertemu. Jadi saya maklumin kalau panjenengan tidak langsung percaya dengan kami bertiga ini Tuan. Baiklah. Apakah benar kalian bertiga ingin membantu diriku? Benar Tuan, kami ingin membantu permasalahan di gunung tersebut Tuan. Dan kalau boleh tahu panjenengan siapa? Apakah panjenengan mengetahui permasalahan di gunung tersebut Tuan? Diriku adalah Anoman yang menjaga kawasan penggunungan tersebut. Bahkan diriku diutus oleh beliau, Pangeran Kiai Zakaria II, untuk menjaga pegunungan tersebut. Kiai Zakaria II Tuan. Benar. Kalau boleh tahu siapa beliau Tuan? Jadi tempat singgasana beliaulah yang sekarang dimanfaatkan oleh para iblis. Dan iblis tersebut menghasut para manusia jauh pada ajaran agama Islam. Jadi seperti ini anak muda. Beliau tuanku Kiai Zakaria II adalah beliau pejuang dari lingkaran Pangeran Diponegoro yang pada masa Perang Jawa tahun 1825 hingga 1830. Setelah perang tersebut berakhir, beliau berpindah ke wilayah pergunungan tersebut bersama sahabatnya Roro Mas Iman Sujono. Bahkan beliau, tuanku Kiai Zakaria II,
dikenal masyarakat di sana sebagai Mbah Jugo. Benar sekali. Bahkan di kawasan kami terkenal sebagai tempat pusat spiritual untuk para manusia ziarah di makam beliau. Hanya sekedar mendoakan beliau dan bangga atas perjuangan beliau selama ini. Tetapi para iblis jahanam itu menghasut para manusia agar mempercayai tempat singgasanaku tersebut bersama tuanku menjadi tempat pesugihan yang sudah melenceng dari ajaran agama Islam, anak muda. Lantas kami bertiga di sini harus bagaimana Tuan untuk bisa membantu panjenengan Tuan? Kalian harus bisa merebut kembali mustika yang berada di dalam tongkat tuan kami yang berhasil dikuasai oleh iblis tersebut, anak muda. Dahulu, beliau mempunyai sebuah tongkat. Di dalam tongkat tersebut terdapat sebuah mustika. Beliau sengaja menancapkan di sebuah lereng gunung. Ketika beliau sudah wafat, tongkat tersebutlah yang menjaga wilayah pergunungan tersebut, anak muda. Sehingga tidak akan ada makhluk sebangsa iblis yang bisa mengganggu tempat tersebut. Dengan tujuan agar tidak ada manusia yang masuk di dalam lembah hitam iblis dan jauh dari ajaran agama Islam. Karena beliau, tuanku Kiai Zakaria II, adalah manusia penyebar agama Islam di tempat tersebut, anak muda. Bahkan, bukan hanya kesaktian beliau, beliau juga mempunyai salah satu ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya, yaitu beliau juga seorang tabib ternama dari kerajaan Mataram yang pandai sekali membuat ramuan. Dahulu, sebelum beliau datang, banyak sekali warga masyarakat yang terkena serangan penyakit. Dengan kegigihan beliau, dengan keimanan beliau, meminta Sang Pencipta agar disembuhkan para masyarakat tersebut melalui ramuan racikan beliau. Dan alhamdulillah, yang terjadi masyarakat di sana semua sembuh atas izin Allah SWT. Dan bahkan tongkat beliau tersebut digunakan untuk menumbuk bahan-bahan ramuan yang digunakan untuk menyembuhkan manusia itu. Setelah kepergian beliau, tongkat tersebut hilang beserta mustika yang berada di dalamnya. Maka dari itu, iblis tersebut dengan leluasa bisa menembus benteng pertahanan karena iblis itu memiliki mustika peninggalan beliau. Bila kau ingin membantu kami, temukanlah mustika tersebut dan hancurkan para iblis-iblis yang sudah menyesatkan manusia itu, anak muda. Baiklah Tuan, nanti kami bertiga di sini akan coba menuju ke pegunungan tersebut untuk bisa menemukan mustika yang hilang ataupun yang jenengan maksudkan ini Tuan. Tidak perlu. Kenapa memangnya tidak perlu Tuan? Justru kehadiran kalian bertiga di tempat singgasana kami akan membuat kekacauan yang besar. Karena iblis itu sudah mengetahui tujuan kalian bertiga, anak muda. Bahkan sekarang dirimu sudah menjadi incaran para iblis itu. Bila mana kau masih melanjutkan
tentang perjalanan ini, maka nyawa kalian menjadi taruhannya. Lantas, bagaimana saya bisa menemukan mustika yang dengan masukan itu dan saya bisa menghancurkan para iblis itu, Tuan? Kalau saya bertiga tidak datang ke pegunungan sana, Tuan. Hanya ada satu jalan. Apa itu, Tuan? Bila mana ada iblis yang menghampiri kalian, kalian harus sanggup menghadapinya. Dan kalian harus bisa menanyakan langsung kepadanya di mana mereka menyimpan mustika tersebut. Tetapi bila mana kalian tidak bisa mengalahkan iblis tersebut, maka kalian tidak akan bisa menemukan mustika tersebut. Baiklah, kalau memang itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa menemukan mustika yang panjenengan maksudkan, kami siap menghadapi ini semua, Tuan. Berhati-hatilah. Baik, Tuan. Diriku pamit. Ya Allah. Gimana, Bar? Dapat informasi apa? Mas, tadi panjenengan tahu di sini ada makhluk anoman itu kan, Mas? Ya, lihat-lihat. Jadi makhluk anoman itu adalah penjaga pegunungan tersebut, Mas. Dan makhluk anoman itu tadi juga menceritakan sejarah tentang Bajugo, Mas. Bajugo? Ya. Jadi Siapa beliau? Bajugo itu dahulu itu tokoh penyebar agama Islam di pegunungan tersebut, Mas. Oh, Dan subhanallah. beliau itu juga mempunyai kesaktian, Mas. Iya, subhanallah, subhanallah. Jadi Apa itu ya, Bar? Bentar, mohon maaf saya potong. Banyak orang yang ke sana itu ziarah ke makam beliau itu ya? ya benar. Kan udah terkenal banget kan itu? Ya, memang itu sudah terkenal, Mas. Jadi para orang-orang itu tuh sebenarnya itu pikirannya itu sudah dihasut para iblis, Mas, yang dimana orang-orang datang ke sana itu tidak cuma ingin berziarah tapi juga ingin memenuhi keinginannya seperti kayak ingin. Oh, dalam tanda kutip kesugihan. Nah, benar. Nah, Kesugihan bukan tersebut, Mas. dibalik. Nah, dan Mbah Jugo itu dahulu itu mempunyai tongkat yang dimana di dalam tongkat beliau itu ada mustikanya, Mas. Nah, beliau sebelum wafat itu menancapkan tongkat itu di sebuah lereng gunung untuk menjaga pegunungan tersebut, Mas. Kan tapi tongkat itu hilang dan mustikanya itu jatuh di tangan para iblis itu, Mas. Jadi para iblis itu mudah untuk merajalela di pegunungan tersebut, Mas. Inilah mungkin yang dimaksud Eyang Tueh. Kenapa iblis itu menghasut manusia, karena memang di tempat itu kan udah terkenal, Bar. Iya. Ya kan? Banyak sekali lah rumor yang beredar, fakta yang beredar bahwasanya orang yang ke sana itu, ya mohon maaf ya, ada yang rezekinya seret jadi lancar. Iya. Ada yang tidak punya jodoh dapat jodoh. Iya, Mas, benar. Ya kan gini, kalau kita sebagai umat Islam, kita yang beriman, semua itu kan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang benar, Mas. Tapi melencengnya pikiran manusia itu ke sana. Iya. Gara-gara ke sana, gara-gara ziarah ke makam itu, berdoa dengan beliau. Nah, itu yang salah kan di situ. Nah, ya, Mas. Terus ditambah lagi dengan hasutan para iblis. Nah, Nah, itu yang semakin manusia itu salah tangkap. Seperti iya. itu, Mas. Oke lah kalau untuk mendoakan, berdoa, nggak apa-apa. Yang Iya. penting kita kan tidak mendoakan Allah atau Iya. tidak mendoakan Tuhan. Iya, Mas, benar sekali. Berarti ini kita kapan persiapan kita ke sana? Kita tidak perlu ke sana, Mas, karena para iblis di sana itu sudah mengetahui kita bertiga bahwasanya kita itu sebagai penghambat para iblis itu, Mas, ataupun ingin menghancurkan para iblis itu. Jadi nanti kalau kita ke sana itu nanti malah membuat masalah yang sangat besar. Jadi kita ini harus bisa mencari mustika yang hilang ini, Mas. Dengan cara kalau para iblis itu menemui kami, kita harus bisa mengalahkan para iblis itu dan kita harus bisa menanyakan langsung di mana keberadaan mustika itu, Mas. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allah. Bar, hati-hati, Bar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bar, bangun, Bar. Assalamualaikum, Mas. Ya.
Apakah itu iblis yang kita cari, Mas? Nggak tahu, Pak. Siapa itu, Mas? Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Iblis. Hati-hati, Mbah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bar, kamu nggak apa-apa. Mas, astagfirullahaladzim. Siapa kamu? La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Yanto. Aduh. Siapa kamu? Siapa kau, iblis? Ya Allah. Kenapa kau menyerang kami? Ya Allah. Astagfirullah. Manusia, jika kalian masih ingin hidup, hentikan. Jangan pernah kalian mengusik kami. Hentikan. Hentikanlah manusia. Tidak. Kami sudah berjanji pada eyang kami. Kami akan menumpas apa yang kalian telah perbuat selama ini. Kitab Asmaul Husnamu mana, Pak? Iya, Mas. Bentar, Mas. Itu, Mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Musnahlah kau iblis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bar, kamu gak apa-apa, Bar? Enggak apa, Mas. Aduh. Bar, bangun, Bar. Bar, bangun, Bar. Berkisik mana, Mas? Ini, Bar, berkisik, Bar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bah, astagfirullah. Bah, berkisik. Bah. Coba sadarin, Bar. Sadarin, Bar. Bah. La ilaha illallah. Allah. Mas, sadar, Mas. Mas. La ilaha illallah. Bar, berkisik kenapa ini, Bar? Enggak tahu, Mas. Bar, kalau nggak gini aja. Ini kita matiin dulu. Iya. Kita selamatkan dulu Mbak Kisik, Bar. Bentar, Bar. Ayo, Bar. Tak matiin dulu ya. Mas. Siapa itu, Bar? Assalamualaikum. Bar, buahnya Tuan Anoman tadi, Bar. Iya, Bar, ya. Ada apa, Tuan? Monggo, bila mana panjenengan bisa membantu kami. Teman kami sedang terserang, Tuan. Duduk, Tuan. Anak muda, Bagaimana, Tuan? sedang terjadi apa di tempat ini? Tadi ada makhluk iblis yang menyerang kami, Tuan. Tapi kami tidak tahu apakah itu iblis yang bersangkutan dengan apa yang sudah panjenengan sampaikan, Tuan. Memang benar. Jadi, iblis yang menyerang temanmu ini, itu adalah iblis yang dimana sedang mencari kalian bertiga ini. Berarti dia salah satu iblis yang membuat kekacauan di pegunungan sana, ya? Benar sekali. Tidak cuma hanya satu iblis. Ada beberapa iblis dan ada banyak sekali para iblis. Izin, Tuan. Mungkin kami akan buru-buru ini dulu mengevakuasi teman kami, yang. Sebentar, anak muda. Saya ingin mendeteksi luka dari temanmu ini. Oh.
Bagaimana Tuan? Sangat fatal sekali manusia. Apa? Fatal? Fatal apanya fatal? Jadi, temanmu ini sudah terkena serangan dari iblis itu. Dan di dalam dirinya ada racun yang sangat mematikan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi, satu-satunya cara ataupun penawar dari racun itu adalah ramuan yang diracikan langsung oleh tuanku, Siapa? yaitu Bajugo. Ramuan yang diracik langsung oleh Mbak Jugo. Benar. Tapi pada saat ini tuanku dia kehilangan suatu wadah yang dimana wadah itu dahulu yang dia membuat racikan obat tersebut. Wadah yang untuk membuat ramuan tersebut hilang. Benar. Hilang kemana? Saya tidak mengetahui. Wadah itu saat ini dibawa oleh siapa. Pada intinya, jika temanmu ini ingin selamat, kau harus mencarikan wadah itu. Dan nanti beliaulah yang akan meraciknya untuk kesembuhan temanmu ini. Baik ini. Apakah tidak ada jalan lain kecuali dengan ramuan tersebut? Tidak ada. Itu hanyalah satu-satunya cara ataupun satu-satunya jalan untuk menawar racun dari serangan iblis itu. Nah, jika begitu gini aja Tuan. Saya akan membawa teman saya pulang terlebih dahulu. Diriku akan membawa sukma dari manusia itu agar bersama tuanku yaitu Mbak Jugo. Kenapa? Sebentar Tuan, sebentar. Kenapa kau membawa sukma teman kami? Jasad dari temanmu ini sudah tertanam racun. Maka dari itu sukmanya ingin ku ambil untuk memperlambat penyebaran racun itu. Oh, berarti sukma teman kami dengan bawa. Lalu untuk raganya bagaimana? Apa yang harus kami perbuat? Raga atau jasad temanmu ini jangan kau bawa pulang. Astagfirullahaladzim. Kau bawalah ke tengah hutan. Astagfirullahaladzim. Kau tidak usah ragu denganku, anak muda. Tidak. Ikuti saja apa perkataanku. Baik Tuan. Diriku pamit. Astagfirullah. Bar, gini Bar. Tadi saya dapat informasi dari Tuan Anoman tadi. Ya. Ini Mbak Gisik sudah terkena serangan dari iblis yang mau kita cari itu Bar. Astagfirullahaladzim. Lah ini naasnya. Ini kita harus cari untuk obatnya untuk penawar racun yang ada di dalam raga Mbak Gisik Bar. Ini sukmanya dibawa sama Tuan Anoman tadi. Lah tugas kita ini Mbak Gisik nggak boleh kita bawa pulang. Ya terus Kita suruh bawa ke tengah hutan untuk diamankan. Mas, nanti kalau dicariin anak sama istrinya gimana Mas? Nah itulah PR kita. Mungkin ada alasan lain kenapa raga ini tidak boleh dibawa pulang. Kamu pernah mendengar nggak bahwasanya beliau Mbak Jugo dulu kan dia dikenal pernah mengobati satu kampung yang terkena wabah virus atau penyakit yang menular. Iya, saya tadi dikasih tahu sama Anoman itu dulu beliau adalah seorang tabib juga Mas. Nah, apakah ini salah satu alasan dari Tuan Anoman itu raganya beliau tidak boleh dibawa pulang karena apa? Takut menyebar ataupun menularkan kepada manusia yang lain. Oh ya, itu juga bisa jadi itu Mas. Ini sih cuma tebakan saya ya. Makanya dia memberitahu kepada saya tadi jangan dibawa pulang. Kita suruh amankan tengah hutan. Gini aja wes gini. Kita turutin aja gimana? Kita turutin aja. Kita tetap jujur apa adanya sama istri dan anaknya Mbak Gisik. Iya. Yang penting kita minta doanya pada mereka.
agar tidak terjadi apa-apa. Ini kita gotong berdua dulu. Ini tak matiin dulu.